Iya. nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah. Jadi kita kemarin pelajaran 8 ya. Pelajaran 8 itu ada 8A. Satu lagi. Yang pelajaran 8 sudah. Belum. Tapi sebelum pelajaran 8 ada PR ya. Ada latihan itu. Ada latihannya di pelajaran 8. Belum digarap, Pak. Belum 8 ya, bareng-bareng aja nggak apa-apa. Ya, jadi yang pertama kan yang pertama diingatkan kembali bahwa khobar di depan, mubtada'nya di belakang. Yang pertama berupa huruf jar dan zorof makan. Itu di depan ada namanya, ada khobar muqaddam dengan huruf jar. Berarti jar majrur kan gitu ya. Kemudian begitu juga yang zorof. Zorof ada zorof makan, kita berikutnya kita ambil baru zorof makan doangan di sini. Kemudian mubtadanya dimuakhirkan, dikebelakangkan. Seperti begitu. Kemudian di sini ada yang berikutnya menggunakan huruf inda dan ma'a. Artinya sih ma'a itu bersama. Bersama. Kalau inda itu bisa juga milik, kepunyaan, pada gitu. Bisa seperti itu. Jadi begitu juga ma'a di sini. Ma'a bersama, pada ada kepunyaan, seperti ma'a Zaidin kolan suatun. Pada Zaidin kolan suah, artinya kepunyaan Zaidin topi. Topi punya Zaidin, kadang-kadang seperti itu diartikannya. Jadi nanti kemudian di sini ada yang indah dan ma'a berarti sama di situ. Kalau arti secara keseluruhan, indah itu di sisi, arti yang umum. Kemudian kalau ma'a itu ma'a bersama, beserta, seperti gitu ya. Tapi dia diartikan juga pada kepunyaan di sini. Kemudian di 68 kemarin kan kita udah baca semuanya ya. Di 67 ringkasannya belum dibaca. Sudah. Hah? Sudah rasanya itu. Ringkasannya udah ya. Oke, kita ulangi saja ringkasannya supaya lebih ini. Pak Widodo, monggo Pak dibaca. Mubtada boleh ditempatkan. 68. Ya. Mubtada boleh ditempatkan di belakang khobar. Isim yang terletak pada awal kalimat terdiri dari jar majrur atau mudhof dan mudhof ilaih, atau didahului inda atau ma'a. Khobar yang mendahului mubtada disebut khobarun muqaddamun, dan mubtada yang terletak di belakang khobar disebut mubtadaun muakhorun. Mubtadaun muakhorun boleh berupa ismul ma'rifat ataupun ismun nakiro. Iya. Ya, makanya perhatikan Pak. Kemarin kan kita kalau di depan itu yang namanya belajar mubtada itu pasti
ma'rifat. Kalau di belakang itu yang muakhir itu dia boleh berupa isim ma'rifat, boleh juga nakiroh. Kan seperti itu. Jadi ini perkembangannya artinya tidak mubtada itu tidak mesti ma'rifat kan gitu ya. Tapi apa kalau di akhir ya kan, di akhir apa? Di akhir diakhirkan seperti muakhir itu jadi boleh nakiroh itu saja. Jadi kaidahnya kalau di depan dia ma'rifat. Tapi kalau di belakang dia boleh nakiroh. Seperti itu. Kemudian di sini yang pertama Pak Pri, yang pertama sambil kita tulis saja, ya. Yang pertama itu sekarang kita berlatih nulis sambil kita nulis, mudah-mudahan kita dapat hunjamannya, menghunjam gitu ya. Yang pertama, artinya satu-satu nanti kita sambil kita bahas kalau udah selesai dari min daqiqin khubzun yang terakhir kan seperti itu, min daqiqin khubzun. Yang pertama fidarji khubzun, nanti ditulis sama-sama nulis. Oh ya. Monggo kita coba. Amin. Sudah selesai? Belum. Yang ini aja satu saja, yang 4 itu. Oh, satu saja ya, satu aja udah. Nah, udah ya. Pak Pri, Pak itu. Min daqiqin terakhir, min daqiqin hubzun. Daqiqin khubzun. Hubzun.
Yang atasnya apa itu ya? Di Dari salam apa? tepung roti. Roti dari tepung. Lisalim. Ya, lisalimin. Di salimin ya. Bagi salim, untuk salim. Untuk salim ya. Oh, nama orang ya. Di salim. Roti untuk salim. Ini isim apa Pak Amin? Salim itu Yang isim mana? apa? Hah? Nama isim alam Nama kan? orang. Tapi dia seperti kalau ngambil wazan apa tuh? Di salimin. Bukan linya, nggak usah ini, salim aja. Salim Salim. wazan ada. Kalau linya kan huruf majrur. Hah? Ya fa'il. Nah, itu dia. Jadi li ini nggak usah pusing, linya itu kan majrur. Majrur ya. Untuk huruf jar maksudnya. Jadi dia memajrurkan yang Salim. isim berikutnya. Berikutnya. Nah, salim itu dia ngambil wajan nama orang tapi ngambil wajan isim fa'il. Seperti gitu. Di munsorib ya. Enggak, dia yang munsoribnya. Jadi seperti salimin. Tetap seperti gitu. Li salimin. Kemudian ala ma'idatin. Ma'idah itu artinya sebetulnya hidangan. Dan sering juga meja hidangan tuh dibilang terhidang di meja hidangan. Ada bisa seperti itu. Hidangan tuh adanya di meja hidangan. Dibilang juga fi ma'idah. Berarti ada di orang-orang mengasumsikannya kalau di meja ada hidangan tuh adanya di meja. Jadi satu kesatuan kadang-kadang. Seperti pada saat yang itu kotak pertama itu dia disebut sebagai apa tuh Pak Amin? Ya. Ada kotak pertama. Ini kan ada kotak pertama, kemudian belakangnya zun. Oh ya, ini berarti nakiro yang belakangnya. Terus tapi di mana? Ini apa yang Oh, jar majrur belakangnya nakiroh ya. Ini jumlah apa nih? Ini jumlah ismi ya. Yang penting kita harus mengetahui ini jumlah apa. Oh, jumlah ismiyah. Cuma yang jar majrurnya di depan gitu ya. Iya, jar majrur. Ataupun zorob majrubnya juga bisa di depan. Zorob ataupun bisa idofah, bisa jar majrur, bisa juga dia pakai zorob kan. Berarti kan di rincian keterangannya itu kan kita dikasih keterangan. Jadi mubtada itu isim di belakang khobar. Jika isim terletak pada awal kalimat terdiri boleh mudhof ilaih, boleh jar majrur, boleh pakai ma'a dan atau inda. Nah, jadi itu yang kita harus pahami, bisa inda bisa ma'a seperti begitu. Boleh jar majrur, mudhof ilaih, zorof majrur boleh seperti gitu. Pada saat kalau min dakikin semuanya kan ini huruf jar, berarti jar majrur. Ya. Kalau dia huna itu zorob makan, huna, hunaka, nama. Tapi di sini waro'al masjidi. Nah, dia bahasa ini itu boleh dibilang zorob majub, zorobnya sebagai mudhof, ininya yang al masjidinya mudhof ilaih. Boleh. Jadi seperti itu. Jadi boleh pakai indah, boleh pakai ma'a. Jadi nggak usah kebingungan begitu ini hubzun itu mubtada tapi dia nakiro. Biasanya kan karena apa di akhir muakhir. Jadi kita belum. Kalau di muka biasanya bukan nakiro ya. Ini di belakang nakiro ya. Nah, kalau di muka pakai alif lam artinya alif kita lam. Udah tahu duluan. Al-khubzu. Banyak tahunya lah ma'rifat. Kalau hubzun itu roti itu lebih umum gitu ya. Jadi ini kalau dibalik harus tambah alif lam. Begitu Bapak, betul. Jadi kalau dibalik itu pakai alif lam malah. Al-khubzu min daqiqin gitu.
Jadi Kalau nulis khubzu apa perlu alif lam? Khubzu aja gitu aja maaf, bisa mau dibuka. al-khubzu bukan, maaf. Saya bacanya mungkin keliru kadang-kadang. Al-khubzu harusnya tidak pakai tanwin, ingat. Nah, ya Kalau maksudnya pakai nggak perlu alif lam kan? Khubzu gitu. Kalau di depan. Nah, iya kalau oh, di depan. Pak Amin, tadi Ya. pertanyaannya Pak Pri bilang, ini kalau di depan apa al-khubzu gitu loh. Oh, Harus pakai nulisnya tetap al khubzu ya, bukan khubzu aja, tanpa tanwin. ini. Yang paling penting begini. Kalau dia di depan makrifat. Makrifat, ya betul. Kalau tanda-tandanya makrifat apa? Itu Pakai kalau alif lam memang alif lam. alif lam. Udah nggak bahasa. Pokoknya pakai alif lam. Oh Tapi gitu ya. dia bisa boleh nggak pakai alif lam kalau nama orang. Oh gitu. Ya. Ya, yang ditanyain Pak Pri itu tadi gitu. Kalau di depan, iya itu betul Pak Pri, nggih? Ya. Seperti itu. Jadi ini perlu diinikan. Dia di belakang, iya nakiroh. Tapi begitu di depan, dia kudu harus dimunculin alif lamnya, marifatnya harus dinyatakan, harus diinikan. Nah, jadi Ininya tetap ya, fiturjinya tetap. tetap aja itu mah. Jadi nggak ada apa, nggak ada perubahan. Iya. Artinya khobarnya sebagai khobarnya dengan sibhul jumlah kan gitu ya. Bukan jumlah. Iya. Khobarnya dengan sibhul jumlah. Jar majrur. Jar majrur. Ya. Ada yang jar majrur, ada yang juga tadi Dorob. kalau Dorob. Dorob majrub atau mudhof ilaih kan gitu ya. Mudhof ilaih. Seperti gitu. Yang paling penting itu dulu. Berarti kan seperti ada pertanyaan muncul Pak Pri. Ada nggak keinget kita sebenarnya bisa al-khubzu fid darji? Kan boleh. Ya. Al-khubzu alal ma'idati. Boleh itu. Al-khubzu li salimin. Jadi seperti itu. Seperti li zaidin. Ya, seperti gitu. Boleh. Kemudian al-khubzu min daqiqin. Seperti gitu Pak Amin. Pak Wid, nyambung Pak. Nulis, minta tulis supaya nggak lupa. Oke, yang nomor 1 udah ditulis sudah? Udah semua. Cuman ini. Oh ya udah, alhamdulillah. Artinya kan berarti kalau di belakang roti itu ya. Bisa. Nah, kalau di depan. Enggak, kalau Lisa Limin untuk Salim roti itu. Boleh. Ya, namanya dia kan sebetulnya juga walaupun nakira artinya untuk Salim roti. Bagi Salim, linya juga bagi Salim roti. Ya, roti boleh juga kadang diartikan juga seperti gitu. Bagi Salim roti. Artinya Salim punya roti. Salim seperti itu. Kadang ini yang kita perlu. Jadi enggak terlalu kudu kaku gitu ya dalam menerjemah ya. Seperti itu, dari tepung roti. Artinya boleh juga gimana ke kita ya dari tepung roti. Roti dari tepung boleh juga sih. Walaupun dia di belakang adanya di belakang. Jadi gitu. Nanti tapi pengertian itu ada yang saya bilang ada yang dimaksud. Kenapa dia dikedepankan? Nah, jadi sebetulnya orang udah tahu roti. Tapi mindakikin dari tepung. Jadi supaya terhunjam untuk dibuat tuh dari apa? Jadi yang sebetulnya pertanyaannya tadi dari roti dibuat dari apa kan gitu. Penekanannya. Jadi ada seperti itu. Jadi al-khubzu yusna'u min daqiqin, dibuat dari tepung. Gitu. Al-khubzu. Kalau ini kalau pertanyaan apa? Kalau pertanyaan
misalkan ma yusna'u al-khubzu dari apa misal min apa ma yusna'u dibuat dari apa mimma sebetulnya pada saat mimma yusna'u al-khubzu dari apa dibuat ron gitu mindakikin. Nah, dia seperti itu mindakikin. Jadi jawabannya seperti gitu. Berpeluangnya al-hubzunya udah tahu marifat duluan. Makanya yang ditekankan di depannya dari tepungnya. Jadi yusna'u, kenapa yusna'u? Sona'a. Sona'a yasna'u. Tapi pada saat yusna'u dia itu jadi majhul. Yusna'u. Tinggal kalau mudore itu tinggal di atasnya yu, kemudian yang ke ainnya berubah jadi a, fathah. Yusna'u dari sona'a. Sona'a itu sin, nun, kemudian dan ain. Sona'a, yusna'u. Kalau yasna'u jadi yusna'u. Sedikit dulu yang menyinggung ya. Yang bentuk apa? Kemudian ini yang latihan ya. Yang latihannya kita udah dilatih tanpa harokat. Insya Allah jadi terbiasa ya Pak Amin ya. Iya. Jadi karena terbiasa udah tahu lah kalau cuman kok ba dengan zai itu roti kan gitu ya. Jadi udah tahu. Caranya memang begini Pak Amin. Tahu kita Nakudin apa disuruh ya? Nakudin jendela ya? apa Pak? Nakudin. Oh, Iya. Uang ya. Nakudin uang. nukud bukan ini. Oh, nukudun ya? Nukudun. Nukudun uang ya? Nukud itu duit. Nukud atau fulus kalau bahasa ininya. Fulus. Aminnya fulus. Mafi fulus, nggak ada fulus. Nanti kalau yang umroh di sana langsung praktek aja Pak ya. Baca yang harian aja, yang harian kalau seperti itu. Tapi kita secara ininya udah insya Allah lah sedikit-sedikit banyak ada yang nempel. Fulus, ya fulus. Iya, fulusnya di kantong. Yang sebelahnya apa ya? Subuh. Yang Pak Amin nggak ngerjain yang mana tuh? Yang empat-empatnya ini ditulis. Empat-empatnya ditulis. 1, 2, 3, 4. Yang sebelahnya apa? Ma'a, Indin, As-Saubu. As-Saubu apa ya? Saubun apa? Kapri, saubun apa? Pakaian apa ya? Pakaian. Iya, pakaian. Betul. Pakaian. Saubun, abyad. Kan ada tuh. Oh iya, asbab. Abyad, saubun abyad, baju putih, pakaian putih. Baju, pakaian. Kalau kemeja dibilang komisun. Komis. Kalau orang Mesir, gomis. Logatnya udah beda ya, gomis. Gak usah pusing, itu cuma logat. Ada yang seperti kita, orang Jawa dengan orang Melayu kan beda juga ya. Dia punya intonasi. Seperti gitu. Indah. Tilmidun. Kenapa tilmidun? Betul apa betul? Tilmidun.
Tilmidun apa tilmidan, tilmidin? Tilmidin. Iya, tilmidin. Indah. Mudirun apa mudirin? Mudirin. Alhamdulillah. Yang penting ada indah itu dia kan karena jadi mudhof ya, walaupun ini sebagai zorof majruf itu pasti sama dengan mudhof ilaih. Dulu pernah Pak Pri tanyakan tuh, sama nih, ya sama memang Pak Pri. Cuma gara-gara ada yang bilang seperti itu, seperti tadi apa-apa kok ada yang bilang 3, ada yang bilang sampai 8. Gara-gara itu aja Pak Pri. Ada orang semaunya. Jadi kita semaunya yang ngajar karena masih dalam koridor juga, boleh juga diucapkan itu. Kalau zorof majruf boleh. Ya seperti itu. Tapi kita kalau biasanya mau mudhof ilaih ya monggo kan gitu. Kemudian isim yang di depannya dibilang isim zorof itu tadi, zorof itu isim ya, jangan lupa. Zorof itu isim, itu Mabni. Dan mabni. Tapi enggak juga dibilang mabni, kadang-kadang indah bisa indi Pak, mabninya di mana? Tapi kan enggak boleh Hindu. Iya, memang tidak boleh seluruhnya, enggak boleh sempurna dia. Ada enggak boleh dunya. tapi 2 itu boleh, seperti yang munsorif kan gitu juga ya. Jadi gitu. Jadi ya yang begini-gini hendaknya dititeni, jadi kita mendapatkan pengetahuan yang lebih komplit. Kemudian kenapa sih dibilang indah tilmidin, Pak Widodo? Nggak pakai indal tilmidi. Coba Pak Pri, kenapa nggak pakai misalkan indal tilmidi? Di sini ditulis indah tilmidin. Boleh nggak indal tilmidi? Boleh, Pak. Boleh, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Karena ini umum aja dia ceritanya, ya udah, boleh-boleh saja. Jadi seperti itu. Kemudian indah, jangan lupa kalau walidun itu dia bilang walidun itu berarti wawunya pakai alif. Sering-sering kita kelupaan ini waladun, walidun. Misalkan indah walidin apa? Walidin apa? Waladin gitu ya. Seperti itu. Yang paling penting kalau ada alif berarti dia wajannya wajan apa tuh Pak kalau ada alif? Walidin. Nah, itu ya alhamdulillah. Yang paling penting sekarang udah lebih mahir lah meniteni wajan kan gitu ya. Ini kemana nih larinya? Kalau melahirkan jadinya apa? Melahirkan. Kalau walidin tuh yang melahirkan. Ya, walidun itu yang melahirkan. Tapi kenapa itu kan masa bapak-bapak itu melahirkan? Artinya cuma dikatakan yang punya anak gitu loh. Yang beranak, yang punya anak. Kalau yang melahirkannya ya tadi walidatun itu yang sebenarnya. Tapi sering-sering juga walidun itu untuk ayah, nama ayah gitu. Walidun, artinya yang pemilik anak, kalau lebih pada itunya seperti gitu. Kemudian huna udah tahu kita ya, hunaka juga. Kalau huna itu untuk qorib, kalau hunaka untuk ba'id, jauh. Li ba'idin, li qoribin. Waro al masjidi amamal madrasati, amamal masjidi. Ada. Kemudian yang saya share itu ada juga kholfa. Kholfa itu di belakang. Di belakang. Ya seperti itu. Kemudian ma'ahindin. Hindin ini kalau al-hindi India. Tapi Hindin juga nama orang. Nama orang ini kan Hindin. Ustadzatin. Kan ada ustazah itu artinya ustazah punya atau punya pakaian.
pada Umi atau bersama Umi, artinya Umi pakai pakaian, bisa juga kelihatannya seperti itu. Kok Hindun itu Maaf. munsorif ya? Yang terakhir itu maaf apa Pak Pri? Binti. Nomor Bintu, 4. binti. Nah, Binti. Ma'abintin ya. Binti. Dibiasain aja kita. Ma'a ummin, ma'a ustadatin, ma'a indin, seperti gitu. Ya, Hindun itu munsorif apa? Enggak, dia Hindun, ya munsorif artinya bisa Hindun, Hindin, Hindun dan Hindin biasa. Tapi Intan juga Hindan bisa saya jarang berarti. dengar Intan, Hindun, seperti Hindin. itu. Tapi apa muncul juga nanti Hindan? Nah itu yang insya Allah muncul kalau itu, karena dia bukan goiro munsorif. Ya seperti itu. Kemudian ulangan. Sekarang susun kata-kata yang benar dari kata-kata yang terdapat di bawah ini. Ini bisa ditulis dulu ya. Fil, misalkan ada fi, ada hafilatu, al-hafilatu dengan ada syari'. Coba nih, sekarang Pak Widodo coba. Ataupun ditulis dulu. Misalkan ada fi, kira-kira fi itu apa ya? Dalam. Artinya harus tahu nih. Nah, ini kan jar majrur, kalau tambah al falatu kan enggak mungkin. Kalau coba kira-kira apa Pak Amin? Fisyari'i al-khafalatu. Aduh, ininya suaranya kok kecil ya? Fisyari'i. Hah? Tadi Pak Widodo udah fi. Terus ada al-hafilatu, ada asyari'u. Asari'u. Asari'u. Al-hafilatu. Fi apa? Artinya al-fila itu al-hafilatu itu artinya apa? Bis. Artinya apa? Bis. Bus. Bis, Oh, bis. Belum tahu, Pak. Ya berarti di dalam bis ya. Kemudian sari itu jalan raya. Asyari. Oh, Asyari jalan. Asari'u al-hafilatu. Bisa itu bis itu ya. Jadi Bolak-balik al-hafil. boleh. Loh, Bis di jalan. kalau ada alnya kan bisa Di mutagak di depan. Betul. Saya lebih cenderung kalau udah ada alnya di depan aja. Al-hafilatu fish. Fisyari. Asari'u. Jangan Pak. Oh, bisa. Syari'i. Ya, ke kita kan artinya belum terbiasa saja, padahal sudah tahu kan gitu ya. Karena berarti ya, antara mengucapkan dengan yang kita ketahui belum sinkron. Biasakan saja insya Allah. Isari'u. Isari'i. Ya, begitulah. Al-hafilatu fisari'i. Kemudian di sini ada khodimatin papri. Khodimatin apa ini? Makan nisatun. Miknasatun apa itu? Miknasatun itu sapu. Oh, sapu, miksanatun, miknasatun, sapu ya. Dari kanasa itu menyapu. Kanasa yaknisu. Nanti kan ada isim alat di belakang tuh. Maknusun. Terus maknasun, miknasun. Ataupun di sini miknasatun, jadi menjadi udah dikasih yang ajak deh, miknasatun dari tadi miknasatun ataupun miknasun. Jadi seperti itu. Ada kan isim alat di belakang? Ya. Isim zaman, isim makan, isim alat kan. Habis maf'ul, habis apa? Habis fi'il, terus fi'il nahi, terus
Isim makan, isim zaman, isim alat. Ini dia pakai mi. Kalau tanda-tanda itu di tamyiz ditambahin ya Pak Pri. Ya. Jadi mamimu itu tanda-tanda apa Pak Pri mamimu? Isim. Mamimu tanda-tanda isim. Isim. Sim. Seperti gitu. Itu kan tambah. Jadi boleh nggak tuh Pak Pri? Iya. Jadi nggak usah bingung kok banyak gitu. Justru dia niteni itu lebih komprehensif saya lihat. Kan gitu ya. Jadi alhamdulillah, apalin aja mendingan yang tamyiz apalinnya gitu. Pokoknya gitu aja dulu. Sedangkan nanti isimnya itu misalkan isim domir, kita tahu nih nanti harus kita setting kembali, di resetting kembali. Jadi tidak semuanya kita ambil, tapi kalau udah kita tahu kembali aja ke jalurnya. Seperti gitu. Kemudian Pak Amin nih apa nih? Ala amun ma hidatin. Apa tuh? Gimana susunannya? Ala to'amun makanan apa ya? Iya, ta'amun tuh makanan. Hidangan. Hidangan ya. Ala apa tuh? Ya ala ma'idatin to'amun. Ya, artinya apa tuh? Ya di atas Pada meja. pada apa? Pada meja hidangan makanan. Ada Gitu. meja hidangan makanan ya. Kan makanya pada atas hidangan tapi enggak di situ maidah berarti Meja meja. hidangan, meja ya. Pada meja hidangan makanan. Makanannya. Terus ininya susunannya apa tuh? Mubtada khobarnya gimana? Iya berarti yang khobar ya to'amun. Khobarnya Mubtadanya ya. sebentar dulu. Mubtadanya ala ma'idatin. Nah, ini lagi lupa lagi nih. Oh, to'amun ya. To'amun. Muqaddamu akhirnya ini yang To'amun mubtadanya. Iya, terus Khobarnya ya ala ma'idatin. Pak Amin nggak boleh kalau seperti ini sebut dulu yang di depan. Yang di depan ala Ala ma'idatin apa? ma'idatin ini khobar muqaddam. Nah, begitu ininya. Jangan lupa. Jangan Harus cuma ditambah muqaddam ya. Iya, To'amun berarti mubtada muakhirun. iya, mubtada muakhir ya. Jadi seperti Muakhir. gitu. Jadi harus disebut dulu yang di depan. Kemudian yang berikutnya ma'a apa tuh? Ada ma'a waladun ustadzatin Pak Widodo. Suaranya muat silent. Awit. Ma'a ustadatin waladun. Waladun. Coba susunannya gimana? Ma'a waladun ustadatin. Ma'a ustadatin waladun. Ma'a apa? Ma'a ustadatin waladun. Terus ya ma'a ustadatin sebagai apa? Ma'a ustadatin sebagai khobar. Khobar apa? Harus ada namanya, harus dilengkapin, nggak boleh khobar doangan. Muka apa? Yang di depan itu apa? Muqaddamun. Muqaddam. Ya. Biasain aja nulis supaya enak. Muqaddamun. Waladun Komplit. mubtada. Mubtada Muakhir. Kalau dia mau dibikin ke depan bagaimana? Mubtadanya di depan. Al-waladu ma'a ustadatin. Iya, al-waladu ma'a ustadatin. Kan seperti itu. Pak Bagio, paham tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman berapa ya? Oh iya, halaman 69 Pak. Oh iya. Buatlah skema kalimat yang 5. Nomor 4 barusan ma'a ustadatin
Yang Waladun. 5 li Bentar jawalatun dulu. Diulangi dulu Pak Widodo. Ma'a ustadzatin waladun. Kemudian ma'a ustadzatin keterangannya bagaimana Pak Widodo? Pak Bagio. Biar Pak Bagio ngedengerin dulu. Nanti baru Pak Bagio nomor 5-nya. Diulangi Pak Widodo. Ma'a ustadatin waladun. Terus. Al waladu ma'a ustadatin. Ya, artinya boleh kalau dia mau mubtada di depan dibikin pakai alif lam. Al waladu ma'al ustadatin. Seperti gitu Pak Bagio. Sekarang monggo Pak Bagio. Sekarang ada kata diwalik ya al waladu. Tapi kalau tidak pakai wal berarti pakai alif lam berarti ustadzatu mangal waladun gitu ya. iya. Ustadzatu. Karena dia nakiro, karena belum diketahui waladunya. Iya. Waladunya pokoknya anak aja, seorang anak nggak tahu, pokoknya bukan anak itu lagi, belum disebut anak itu. Ini waladun berarti ini nakiro nih kan. Waladun. Jadi ustadzatin waladun. iya. Jadi itu nakiro. Kalau masih al waladu al ustadzati. Al ustadzatin. Nah, kalau al-waladu al ustadati itu kalau pakai al-waladu pakai pakai al ya. Berarti bukan nakiro artinya apa? Kadang-kadang lupa sebenarnya. Al pakai al itu berarti sebutannya apa namanya? Al waladu ma'a ustadatin. Itu kalau yang pakai di depannya pakai mubtadanya adalah waladu al waladu sebagai mubtada. Ma'al ustadatin berarti sebagai jar majrur. Khobarnya disebutin dulu kalau di belakang. Ya khobar ya khobar. Jabatannya dulu ya. Ada jar majrur Khobar dirinci ada jar majrur. Ya khobar dari jenis jar majrur. Ya. Kemudian yang di belakang coba yang di bawahnya nomor 5 Pak Bagio. Ya, li jawalatun jawilatun ya. Jawalatun. Talibin. Jawalatun betul. Jawalatun. Jawalatun. Talibin. Jawalah itu apa? Jawalah itu apa? Motor. Oh, motor. Sepeda motor. Kalau dari al jawalatun li talibin. Itu kalau mau di al jawalatu li talibin. Enggak, yang pertama kan kita gini. Kita sedang belajar khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu bisa terdiri dari jar majrur, bisa terdiri dari mudhof ilaih, atau pakai zorob, majrub gitu ya. Seperti gitu. Nah, sekarang ini dibikinlah supaya familiar. Khobarnya muqaddam, mubtadanya muakhir. Makanya coba dibentuk. Berarti li talibin jawalatun gitu. Li talibin jawalatun. Itu berarti yang khobarnya di muqaddamkan jawalatun itu sebagai khobar muqaddamnya muakhir. Ya, khobar muqaddamunnya mana? Khobar li jawalat ya li talibin. Li talibin. Ya. Artinya apa tuh li talibin? Untuk murid yang punya murid, kepanjangan murid.
Hah? Kepunyaan Ya, murid. punyaan murid apa? Litolibin Ya, terus Jawalatun. Motor punya artinya punya kalau dari ini wagu ya. Litolibin punya murid motor kan gitu ya. Artinya murid artinya punya motor gitu aja. Motor punya murid. Wah, kalau yang di lebih ininya motor punya murid kan gitu. kalau dibalik lagi jadi al jawatu litolibin. Murid punya motor gitu. Motor apa? Motor punya murid. Atau pada murid motor. Di murid itu artinya pada murid boleh punya kepunyaan murid motor. Bisa Itu begitu. artinya kepunyaan. Bisa kepunyaan, bisa pada. Kalau kemudian lagi, tapi kalau li-nya di belakang al jawalatu li Litolibin. artinya motor itu punya murid. punya murid ataupun bagi murid, bisa juga untuk murid, bisa seperti itu. Iya, dibagi atau punya atau untuk ya. Lit artinya seperti itu. Seperti gitu. Kemudian yang berikutnya buat skema pada kalimat-kalimat di bawah ini. Kalau itu buat skema kan, buat skema. Mubtada khobar gitu ya. Monggo Pak Pri, coba yang pertama. Waro al munzili bisa. Bukannya mun, tapi man. Manjili. Oh manzili. Waro Manzili itu apa artinya? Kamar. tinggal rumah apa ya? Iya, Kamar. rumah aja. Rumah aja, Pak. Rumah. Oh, Ya. rumah. Waro al manzili bisa tanun wasingun. Bustanun. Ya. Bustanun. Bustanun. Wasingun. Busatanun wasingun. Bustanun wasingun. Wasingun. Di belakang rumah kebun luas. Iya, kebun yang luas. Perhatikan pada saat bustanun Pak Pri, itu kan sibul jumlahnya apa tuh? Naat man'ud. Bi itu jar majrur. Naat man'ud. Bukan bi, itu satu. Bustanun. Oh, bukan bi tapi bu ya. Bustanun. Aduh, salah. Bustanun. Apa? Oh, ya, kita kan lagi naat man'ud. Naat man'ud ya. Artinya kebun yang luas. Bisa kebun, bisa taman. Bustan itu taman, lebih kepada taman ini. Bustanul Atfal. Bustanul Arifin. Taman kanak-kanak ya? Ya, taman kanak-kanak. Lebih kepada taman. Taman kanak-kanak. Ya, Bustanul Atfal. Atfal, kalau Atfal artinya apa Pak Amin? Ya, anak-anak mungkin apa ya? Jangan pakai mungkin. Anak-anak. Ya, anak-anak. Oke. Anak-anak itu anak-anak ya. Jama apa mufrad? Amin. Jama apa mufrad? Jama. Sekarang mufradnya apa? Tufal itu. Tufel apa ya? Coba ditulis dulu. Atfalun. Tulis. Atfalun. Atfalun. Huruf apa saja di situ? To. Terus? Jadi apa? Ada yang bisa bantu? Pak Widodo. Mufradnya apa? Udah bagus sih begitu. Bustanul Atfalun. Atfali, bukan ini, maaf. Jadi kita juga itu yang mufradnya Pak Widodo udah dapat belum? Atfal. Coba dari 3 kata itu.
Biasanya Pak Pri ini yang lebih ini. Ada waladun. Waladun anak Tofala. laki-laki. Tofala. Itu mujarotnya. Yang ditanya apa? Yang ditanya mufrad. Kan tadi kata Pak Amin jama, udah betul. Habis mufrad musananya apa ya Pak Amin ya? Ngitenin. Tofala, Udah dapat belum Pak Amin? Taflan. Toflan. Oke, terus yang lain lagi coba. Tofilun. Toflan. Kalau maksudnya anu ya, tasrif istilahi. Iya, mufradnya bukan. Ini mufrad. Ini kan kita ada isim. Udah ketemu isim jama. Yang munculnya bustanul atfali. Itu jama. Tapi sekarang saya minta yang mufradnya. Yang Kalau bentuk tunggal. masdarnya ya taflan. Enggak, yang ditanya bentuk tunggalnya. Kan ketahuan kalau atfal itu jama. Sekarang bentuk tunggalnya apa? Kita kan harus tahu juga kan. Kalau dia tahu salah satunya harus kita nyari. Pak Widodo, gimana Pak? Ada gambaran? Atfalun. Ya atfalun itu kan tadi. Hah? Itu anak-anak artinya. Kalau anak doang kan anak. Waladun. Nah, itu ya bentuk salah anak juga, tapi kan anak yang sudah hampir Dilahirkan. secara umum lah. Ini sing balita kalau di kita gitu loh. Oh, Pak Pri, kata-kata lain coba dari variasi tadi udah Pak Pri topalun, apalagi coba variasinya. Kata-kata Tofala, yatfalu, toflan. Pak Pri jangan ke lari ke tasrif itunya, tapi variasi, maksud saya variasi diganti tuh harokatnya. Itu kan tinggal ganti harokat. Jadi to, jadi apa lagi kan gitu loh. Jadi kalau di sini nganu ya, asal katanya tofulan. Oh iya. Terus anak-anak itu at-tofli. Terus masa atofli? Tifli. Nah, di situ bukan tifli, tiflun. Tifli, tiflan, tiflun ya. Ya boleh lah. Kalau boleh tifli, tiflan, tiflun boleh. Tapi kita kalau untuk yang pertama kali muncul tiflun. Kalau taman anak, anaknya satu berarti bustanul tifli. Gitu ya. Kalau taman anak-anak kan biasanya jamak, jadi atfal tadi. Atfal. Pamin nggih? Iya. Strumnya mati tadi. Hah? Tadi strumnya habis. Jadi apa jadinya? Atfal ini tadi? Tiflun. Oh, tiflun. Nah, bisa nanti kan kalau yang namanya U bisa A, bisa I ya Pak Pri ya. Tergantung. Kalau Inna jadi A ya Pak Pri. Nasoba. Inna Rofangu. Inna Nasoba rofangu. Jadi innal tifla gitu. Sesungguhnya balita itu misalkan apa? Balita itu gemuk gitu ya. Mana dia? Saminun. Gemuk tuh samin. Saminun. Jadi seperti gitu. itu to, fa, lam ya Pak ya? Kalau kamu Tif, to. tofula, yatfulu, tufulatan. Nah, kalau anak-anak tifli, tiflan, atfalu. Ya. Di situ cuman gitu ya. Iya, boleh. Nggak, Boleh ini juga. Dari kamus Induk Al-Quran, jadi yang ada di Al-Quran hanya ini aja, 3 kata itu aja. Berarti tiflun bunyi yang unnya nggak ada ya Pak ya?
Nah, itu ada alnya di depan. Iya, artinya yang tiflun itu nggak ada karena tidak ada di Al-Quran maksudnya gitu. Nah, iya. Tapi kata-kata tifli ada, tifla ada, gitu. Tiflan ada. Kan Jadi seperti itu. mujarodnya malah tofula ya. Oh iya, tofula berarti wajahnya wajah yang apa ya Pak? Yang keberapa tuh wajahnya Pak Pri? Ini Yang terakhir faul ya. itu yang ke berapa? Yang 9. keberapa? Ke 6. Ke 6. Ya itu dia Pak. Yang keenam dia dengan hasuna, ya tofula. Ternyata alhamdulillah Pak Pri, terima kasih. Nah, kalau dibuka kamus induk kan kelihatan mujarodnya kan. Iya. Jadi alhamdulillah seperti itu. Mujarodnya muncul. Pak Widodo. Ya, Iya. Gimana Fahim Tum? Aimna. Udah Oke, ini. jadi Cuman kita nomor 1. Kalau lihat ini kamus yang pakai HP itu Pak, Nggih. itu nggak ada harokatnya, jadi nggak tahu yang mana yang. Jadi Udah, kalau nggak kamus Indo Al-Quran itu aja murah meriah. Pak Bisa online gitu. Pak Widodo, Ya. kalau nggak ada harokatnya bunyikan soundnya. Oh gitu ya. Gitu ya, oke? Coba dibunyikan soundnya. Tinggal ditekan. Ada kan soundnya di kanan? Bentar. Kita supaya maksudnya Pak Pri, jadi ada kamus juga. Tuflun Pak. Hah? Tuflun. Tuflun. Enggak, sebetulnya tiflun kita ini. Tiflu sih. Saya belum mendengar malah tuflun ya. Sebetulnya Iya, tuflun. cuma logat doangan kali itu. Kita biasa tiflun. Nanti Perempuan lagi Pak yang nganu. Tiflatun. Anak Ya, perempuan. yang suaranya suara perempuan ya. Oh iya. Udah Anu alhamdulillah. aja dilihat di Al-Quran surat 25 ayat 5 atau surat 40 ayat 67. Nah, sudah pasti benar. Tapi seperti itu semuanya tif ya, tidak ada. Kalau tiflin ini itu cuma gara-gara ada awamil yang di depannya itu perubahannya. Terus susunannya gimana Pak Pri nih? Yang mana tadi? Waduh, ketutup lagi. Tadi nomor 1. Manzili, Baro al-Manzili, Bustanum Wasingun. Yang mana tadi ya? Nomor 1. Skemanya gimana? Yang Baro al. Nomor 1 Pak Pri. Yang Waro al Munzili. Manzili. Tanun Wasiun. Iya. Apanya? Skemanya Apa? Waro al Manzili itu Kobar. Muqaddam. Iya, muqaddam. Lanjut. Wasiun itu man'ut sebagai mubtada. Bunyi muakhornya dibunyikan. Ya, mutasak muakhor. Jangan lupa itu. Oke. Mubtada muakhor. Kemudian yang berikutnya Pak Widodo, yang nomor 2. Faukol ardi as-sama'u. Jadi artinya Di atas bumi itu langit. iya. Di atas bumi itu langit. Terus skemanya Faukol ardi khobar mubtadaun. Muqaddam. Pak Amin kenapa ketawa? Muqaddam. Namanya kita udah tua kayak begini Muqaddam. Pak Amin.
namanya udah tua tuh kita begini. Padahal maksudnya mukodam, tapi yang kesaut jalan malah mubtadaun. Ya biasa. Terus Khobar muqaddam. mun As-sama'u mutada apa? mubtadaun Ada mu'akhorun. muakhor. Mutada muakhor. Ya mubtada mu'akhor. Arti mubtadaun mu'akhorun ya. Khobarun muqaddamun. Seperti gitu. Jadi kita huruf akhirnya dibaca saja. Ada di mana nih di jalanan? Kemudian Pak ini, Pak Bagio, monggo nomor 3. Oh dia Janibal Masjidi Saukun Kibar Kabirun. Saukun Kabirun. Sukun, bukan saukun, sukun. Sukun Kabirun. Sukun itu anu ya, Kabirun. bank ya. Bank besar apa? Sukun itu apa? Pasar. Pasar ya, pasar besar. Iya, pasar Jani- gede kalau bahasa Pasar gede ya boleh. pasar gede. Janibal Masjidi Sukun Kabirun. Artinya apa tuh? Janibah dekat ya, dekat masjid. Janibah indah. Samping. Di dalam, di dalam masjid. di dalam. Masa ada pasar? Hah? Masa di dalam pasar masjid. Ada pasar di dalam masjid. Amin jadi guyu terus di Amin hari ini. Bahagia, biar bahagia lah. Membanggakan orang kesuka. Kan bahagia harus selalu kita harus bahagia setiap hari. Janibah apa ya Janibah? Tapi sukun tadi pasar, udah besar, pasar besar. Oke. Janibal masjidinya apa? Janibal di dalam masjid. Enggak. Kalau di dalam tuh dakhola. Oh, Dakhola dah tuh di dalam. bukan di dalam ya Janibah ya. Janibah. Masjid. Di samping apa ya? Iya. Di samping. Di samping, iya di samping. Janibah itu masjid. bisa juga indah, boleh. Di sisi. Janibah indah sama ya, di sisi masjid Boleh lah. ada pasar besar. Di samping masjid. Samping masjid ada pasar besar. Pasar Pasar. gede. Jadi sebuah pasar besar. Ya. Sukun Kabirun. Karena sukun itu bisa jamak. Bisa Ya. ada mufrad, bisa jamak. Pasar Seperti itu. gede. Enggak, Pak Pri, dilanjut, Pak. Ininya dulu, skemanya, Pak itu. Janibal Masjidi itu jadi sukun besar, pasar besar di dekat masjid kan sebenarnya. Jadi kan Jadi, seperti tadi, ikutin aja yang iya, Pak Widodo apa. Janibal Masjidi itu dari khobar muqaddam. Ya, terus. Sukun Kabirun mubtada muakhor. 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 Ya, muakhor. Akhirun. Jadi Jadi sukun. Masjidi itu mutofilah. Ya, terus. Sukun Kabirun. Janib itu apa, Pak Pri? Pak Pri, janib itu apa? Janib di samping. Di Di samping itu, di sisi. itu isim apa? Janib isim. Isim ya, isim. Isim zorob. Dorong. Jadi dorpun ya, ada. Zorbun boleh. Yang berikutnya habis zorbun. Sebetulnya dibilang mubtada juga silakan. Nggak ada masalah tadi. Ya. Kemudian tapi yang lebih tepat ke zorbun. Kemudian mudhof ilaih ataupun Mudhof ilaih. majrur boleh ya. Jadi dia Sukun Kabir. apa tuh? Naat maut. Naat yang mana? Naatnya yang kabir. Kabirun. Terus Mautnya yang sukun. sukun ya. Sukun. Bacanya
Bedakan dengan bahasa Indonesia nggih. Wawunya diperpanjang ya, perpanjang. Sukun. Sekarang Sukun. Pak Pri yang nomor 4, Pak Pri. Oh, ini pakai alif ya, teman. Khodimin. Harusnya berapa kali tuh ya? Widodo belum. Pak Widodo belum, Pak sudah. Khodimin Iyalah, saubun Ini harusnya Jadi- berapa kali tuh ya? di Oh, Dimin. jadidu. Ayo Pak Pri. Oh, Odimun. ini jadidi ya. Odimun. Ini Khodimin. alifnya ini enggak tahu nih saya. Khodimin. Khodimin. Siapa yang tahu? Coba siapa yang tahu sekarang boleh ini ditawarkan. Oh, Pak Amin. li khodimin, apalah khodimin. Oh, Li ya, Li ini lah. Itu namanya Khodimin. waduh, Li begitu kan. khodimin saubun jadidin. Subun apa Sobun? Saubun. Pakaian Saubun apa Pak? Pak Pri. Maupun pakaian. Saubun pakaian. apa? Subun. Berikutnya kata apa? Yang mana? Berikutnya kata apa? Habis saubun. Jadidi. Hah? Jadi Dun. Jadi Dun. Pak Pri. Oh. Oh iya ini apa mutadak jadidun. Ya jadi Dun ya. Jadi Din kan. Jadi Dun itu Pak Pri. Jadidun ya. Jadi tetap aja ya kan, jangan dibilang, kita kadang-kadang kepenak apa kalau udah ini nganggap mudop gitu ya, jadi akhirnya mudop lain. Dikira mudah pilih. Nggak apa-apa. Saubun jadidun itu kan manut. Iya, Iya. betul. Tapi sebagai mutabda. Tapi kan tadi Pak Pri bilang saubun jadi din, spontan aja padahal. Ya salah. Bukannya salah, belum pas. Ya sekali-sekali kalau Namanya boleh sinau. Kan kita nggak ada Sekali-kali salah, boleh belum pas salah. aja. Kadang-kadang kalau sudah benar terus, nah itu benar pintar, nggak usah sekolah lagi. maksudnya kan kita tuh di sinilah membiasakan gitu. Kita udah tahu pengertiannya, semua udah tahu kan gitu ya. Tapi pembiasaan yang kurang kadang-kadang kan gitu. Prakteknya yang buruk. Ya pada saat harus dibiasakan. Kemudian kedudukannya Pak Pri. Likhodimin itu khobar muqaddam. Subun jadidun itu naat man'ut sebagai mutada muakhor. Ya, terus jumlah apa tuh dua-duanya tuh? Ini sibul jumlah dan sibul jumlah jadi jumlah mufidah. Simbol jumlah ya, oke jumlah. Yang pertama jar majrur, yang kedua naat man'ut. Alhamdulillah. Ya begitulah ya. Kemudian Pak Amin yang nomor 5 nih, akhir nih. Alal mu'ad Ingat. Oh, Maidati. Bacanya makanya Alal bacanya Maidati. bagus. Terus Ta'amun apa nih ya? Lazizun. sip, itu dia. Lazim. Lazidun ya artinya apa Pak Amin? Artinya semua. Belum tahu nih lazizun. Lazizun belum tahu. Lezat. Oh, lezat ya. Makanan lezat ya. Amun lezat lazizun. Ta'amun makanan lazizun lezat. Halal di atas hidangan itu ada makanan yang lezat. Iya, artinya Halal. kalau hidangan kepada sebetulnya meja ya, meja hidangan. Meja ya, meja hidangannya. Meja hidangan terdapat makanan yang lezat. Pada Halal maizati ini khobarun muqaddam. Ta'amun lazizun ini adalah mubtada muakhar. dua-duanya ada jumlah. Naat man'ud. Oke, terus yang pertama yang alal maidah. Al-Ma'idah ini adalah dorof sama Ala atas apa? Jar. Bicarin apa tuh? bicarin jar majrur ya. Iya, tapi coba lagunya gimana?
Bijarin. Lupa lagunya Bikalila. Bikalila yang menghafalnya Bikalila. Ala. Ala. Gitu. Bikalila. Ilah. Dengan Lila muka ala. seperti lila utuh dan seterusnya. Ini mohon maaf, saya akhiri ini. Kak, saya ada keperluan. Mau Sama. ngantar. Sama nih. Jadi seperti itu. Jadi Iya. alhamdulillah, walaupun ini dilanjut aja ya buat itu kalau kita suruh buat 5 kalimat khabar muqaddam itu tolong yang ini aja, yang udah ada aja.